Oke, ini materi kita, ya. Materi kita tentang metodologi. Kita mulai dari sesuai dengan apa yang ada di RPS kita mau membedakan atau kita mau di sini membandingkan apa itu ilmu pengetahuan, kemudian apa itu metode ilmiah, dan apa itu penelitian. Oke, ya. Di sini kita lihat, oke, ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian. Nah, sekarang kita akan lihat dulu, ya. Topik yang pertama itu adalah when, why, and how do we do the research. Apa artinya itu? Kapan, mengapa, dan bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan penelitian. Itu yang dulu yang harus kita jawab di awal ini. Oke, sebuah penelitian atau riset itu diawali dengan dua faktor. Yang pertama itu adanya masalah. Ya, jadi seseorang memutuskan untuk melakukan penelitian karena memang ditemukan adanya sebuah problem atau adanya masalah. Sehingga karena ingin menemukan solusi ya atau jalan keluar dari masalah yang ada, maka dilakukanlah sebuah kegiatan penelitian. Itu dia yang pertama. Kemudian selain adanya masalah, yang kedua adalah sebenarnya masalah itu nggak ada, cuman karena adanya hasrat ingin tahu. Yang namanya manusia, ya itu sifat alamiahnya adalah selalu ingin tahu. Oke, nah karena ada rasa ingin tahu itu, akhirnya dia memutuskan untuk mengetahui kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini ada, kenapa ini muncul. Nah, akhirnya diputuskanlah untuk melakukan sebuah riset atau penelitian. Oke, jadi sumber dari penelitian itu kenapa seseorang melakukan penelitian? Karena adanya masalah dan adanya hasrat ingin tahu. Nah, contoh sebuah penelitian yang dilakukan karena dasarnya adalah masalah. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kenapa sebuah penelitian dilakukan karena ada masalah? Apa coba contohnya? Nah, sekarang terjadi aja. Penelitian untuk menemukan vaksin COVID. Benar nggak? Ya, vaksin COVID Benar itu nih. kenapa? Vaksin COVID itu kenapa bisa ada? Kenapa? Karena memang ada pandemi ini. Pandemi ini masalah nggak? Iya. Karena adanya masalah pandemi yang muncul, pandemi COVID-19 ini, makanya akhirnya orang memutuskan untuk mencari apa yang bisa dilakukan agar pandemi ini tidak berkelanjutan. Nah, akhirnya orang berusaha untuk menemukan vaksin. Nah, itu adalah salah satu contoh penelitian yang diawali karena adanya masalah. Kemudian ada lagi penelitian yang dilakukan karena adanya hasrat ingin tahu. Coba, apa contohnya? Apa contohnya? Nah, ini biasanya adalah penelitian-penelitian alamiah dasar. Apa contohnya? Tuh yang dilakukan oleh hukum gravitasinya Newton. Ya, oke, yang dilakukan oleh Newton. Dia lagi duduk-duduk itu di bawah pohon. Tiba-tiba, di bawah pohon apel ya, tiba-tiba kepalanya ditimpuk sama buah apel yang jatuh gitu ya, ketiban buah apel yang jatuh. Dia merasa kesakitan, terus dia pikir, kenapa harus apel ini jatuh dari atas ke bawah? Kalau nggak jatuh, beli kepala dia kan nggak sakit nih. Sekarang kepalanya sakit gara-gara apel itu jatuh. Nah, kenapa jatuh itu ke bawah? Kenapa jatuh itu nggak ke atas? Berarti dia pengen tahu nih, kenapa sih harus jatuh itu terus ke bawah, nggak ke atas? Jadi hasrat ingin tahunya membuat dia melakukan riset atau melakukan penelitian. Akhirnya hasil dari penelitian yang diawali dengan hasrat ingin tahu itulah yang menghasilkan hukum Newton, yaitu tentang adanya gravitasi, bahwa bumi kita ada gaya yang disebut dengan gaya gravitasi. Ya. Nah, itu contohnya.
penelitian yang dimulai atau yang ditimbulkan gara-gara adanya masalah, sama penelitian yang ditimbulkan gara-gara adanya hasrat ingin tahu. Oke? Nah, selanjutnya, gara-gara ada masalah dan hasrat ingin tahu ini, semuanya ada satu jalan cuman untuk menjawabnya. Menjawab masalah, menjawab hasrat ingin tahu itu apa? Yaitu harus dicarikan solusi. Ya nggak? Nah, dicarikan solusinya. Manusia ini berusaha untuk mencari jawaban, ya, mencari jawaban agar didapatkan solusi. Nah, bagaimana cara manusia memenuhi solusi untuk masalah serta memenuhi hasrat ingin tahunya? Dia cari jawaban dengan menggunakan dua model pendekatan, yaitu pendekatan non-ilmiah sama pendekatan ilmiah. Nah, apa bedanya? Kalau pendekatan non-ilmiah, yaitu pendekatan yang nggak ada hubungannya sama ilmu pengetahuan sama sekali. Dan biasanya metode yang digunakan untuk pendekatan non-ilmiah itu adalah metode yang juga non-ilmiah. Nah, dapat solusinya? Dapat. Ada. Solusi dari metode non-ilmiah ini ada. Oke? Sebaliknya untuk pendekatan ilmiah, ya, kenapa disebut pendekatan ilmiah? Karena dia menggunakan ilmu pengetahuan. Solusi itu didapatkan berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Akibatnya, kalau pendekatannya dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang menggunakan ilmu pengetahuan, maka sudah pasti metode yang digunakan juga metode ilmiah. Ya, metode ilmiah inilah yang menjadi kegiatan atau dasar dari kegiatan penelitian. Jadi yang namanya riset itu harus menggunakan metode ilmiah, bukan non-ilmiah. Nah, cuman persamaannya, dua-duanya, apakah itu menggunakan metode ilmiah maupun metode non-ilmiah, itu nanti pasti ada solusinya. Sehingga apa yang tadi menjadi masalah, hasrat ingin tahu dari si manusia ini, dari orang ini, itu akhirnya bisa terjawab. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut slide berikutnya. Sekarang, pasti kalian akan bertanya, emang metode ilmiah itu seperti apa ya? Yang non-ilmiah itu seperti apa ya? Oke, kita coba lihat sekarang. Nah, kita contohkan sekarang. Masalah yang ada. Kita lihat sekarang ini contohnya penelitian yang dilakukan karena adanya masalah. Ya, apa masalahnya? Yaitu Amir sakit perut selama 1 minggu. Itu masalah nggak? Atau ada yang merasa tidak masalah kalau sakit perut selama seminggu? Ah, biasa aja lah anak kos. Seminggu itu wajar sih, tidak masalah. Terus sebulan aja wajar gitu ya. Nah, enggak. Oke, jadi Amir sakit perut selama seminggu. Itu jadi masalah. Oke. Nah, bagaimana mencari solusi dengan menggunakan metode ilmiah dan non-ilmiah? Bagaimana bedanya? Kita lihat sekarang yang menggunakan pendekatan non-ilmiah terlebih dahulu. Ya, maka apa metode yang dia lakukan pada saat si Amir ini sakit perut selama seminggu? Yang pertama dia pergi ke dukun dulu. Ini tidak bisa, kalau seminggu sakit maiko pasti aduh masalah. Ya udah, dia pergi ke dukun. Dan alhamdulillah, setelah dia pergi ke dukun, sembuh. Ya, dapat dia dukun yang hebat kali ya, sembuh dia. Nah, diambil kesimpulan langsung bahwa ya ini berdasarkan informasi dari dukun tuh, bahwa Amir ini sakit perut selama seminggu gara-gara karena guna-guna dari teman atau juga bisa jadi dari musuhnya. Itu kesimpulannya. Nah, oke. Sembuh dia, sembuh. Dapat kesimpulan, dapat. Cuman kesimpulannya ini, bahwa si Amir ini sakit perut gara-gara kena guna-guna. Itu pendekatan yang non-ilmiah. Sekarang, gimana yang pendekatan ilmiah? Kalau pendekatan ilmiah, maka salah satu ciri-ciri dari penelitian yang mendapatkan solusi dari kegiatan dari metode ilmiah adalah selalu menggunakan data. Jadi ngapain dia? Pertama-tama dicari data dulu di lapangan.
memang selama ini, selama 1 minggu ini atau seminggu sebelumnya, sebelum sakit perut, si Amir ini makan apa dia? Nah, kemudian setelah itu, misalnya dia, kayaknya 1 minggu ini, kemarin itu dia ada ikut hajatan barale. Nah, makan gratis. Oke. Terus dia ada makan sesuatu yang setelah itu, setelah pulang dari barale itu. Anggit, kamu ada-ada aja. Setelah pulang dari barale itu, ya, baru dia merasa sakit perut. Nah, berarti dia sekarang udah punya data nih, paling tidak dia tahu bahwa dia sakit perut itu sesudah pulang dari makan pera yang matang. Nah, kan gratis. Nah, pergilah dia periksa ke dokter. Oke, di dokter diperiksa tes laboratorium dia. Dari hasil tes laboratorium itu kan ketahuan tuh apa-apa yang udah masuk ke dalam perutnya. Nah, dapatlah dokter ini memutuskan apa obat yang harus diberikan untuk si Amir ini. Lakukanlah pengobatan. Sampai akhirnya dia sembuh. Nah, setelah sembuh, ya, baru dapat kesimpulan atau sudah melakukan pengobatan, dapat kesimpulan dari dokternya bahwa si Amir ini keracunan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat di sini, solusinya gimana? Solusinya kan berbeda-beda nih. Kesimpulan berbeda-beda. Tetapi tujuannya dapat dapat didapatkan solusinya, ya, dapat solusinya apa tujuan akhirnya apa? Sama-sama sembuh. Si Amir tadi menggunakan pendekatan ilmiah, dia pergi ke dukun kemudian sembuh. Yang pendekatan non ilmiah, dia pergi ke dokter, dia juga sembuh. Tetapi di sini metode yang digunakan berbeda. Satu yang non ilmiah, satu yang ilmiah. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut nih. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, ya, jadi pendekatan ilmiah itu sebenarnya ciri-cirinya seperti apa sih gitu ya? Nah, pendekatan ilmiah itu perumusan masalahnya jelas dan spesifik. Kita langsung bedakan dengan yang non ilmiah. Kalau non ilmiah perumusan masalahnya kabur dan abstrak. Ya, apakah tadi waktu pergi ke dukun si apa namanya si Amir tadi diperiksa, ya, ditanya secara detail, kamu makan apa, kemudian berapa banyak makanannya, nggak akan sampai kayak gitu. Tapi berbeda dengan kalau dibawa tadi ke dokter, diidentifikasi sama dokter itu lebih di detail, ya, lebih jelas dan lebih spesifik. Sementara yang non ilmiah tadi kabur sama abstrak. Ya, apa coba contohnya waktu mengidentifikasi? Oh Mir, kamu ada lawan enggak selama ini? Pernah enggak kamu menyakiti hati orang? Itu pasti ditanya sama dukun. Yang mana? Ya, yang pengalaman-pengalaman ke dukun kayak si Adip. Ya, Adip. Adip, kamu ngantuk pasti. Nah, oke. Apa sih Adip dukunnya? Ya, Dip. Kamu dukun, Dip. Oke. Enggak, Mir. Nah, terus itu dia beda yang kedua pendekatan ilmiah itu masalahnya merupakan hal yang dapat diamati, diukur secara empiris. Sementara yang non ilmiah masalahnya tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural. Nah, itu tadi. Ya. Jadi kalau sakit perut itu dokter bertanya yang logis saja. Nah, kalau yang ke dukun, beda nggak pertanyaan diberikan oleh dukun sama pertanyaan diberikan oleh dokter? Hah? Beda pasti ya? Beda nih. Nah, itulah dia. Kemudian kalau yang pendekatan ilmiah, jawabannya berdasarkan pada data itu tadi, ya, itu yang disebut dengan skeptik. Ya. Jadi kalau ada permasalahan, kemudian dikumpulkan dulu data, dipelajari datanya, sehingga diambil dapat kesimpulan, maka itu disebut dengan proses yang skeptik. Tetapi kalau yang non ilmiah, nggak pernah, jarang jawaban itu diperoleh dari hasil pengamatan. Oke, jarang sekali. Nah, kemudian yang keempat, proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan
logika yang benar. Dalam arti kata itu ada analitik, artinya dianalisa. Kalau untuk pendekatan ilmiah. Sementara yang non ilmiah, keputusannya tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analisis secara logik. Ya, kalau sama dokter, kalau kita sakit perut, itu masuk di akal mesti penyebabnya. Kalau ke dukun, nah, ada aja lah tuh penyebab kita sakit perut. Nah, oke. Kemudian kesimpulannya terbuka atau siap untuk diuji oleh orang lain atau boleh dikritik. Jadi kalau misalnya dokter misalnya mengambil kesimpulan, oh berarti Amir keracunan. Si Amir bisa ngomong, mana pula saya nggak ada makan apa-apa. Atau saya makan biasa-biasa aja. Nah, dokter bisa melihat nih hasil labornya menyatakan misalnya tingkat ini di gula darah kamu jadi tinggi atau apalah namanya istilahnya tuh ya. Karena bisa dilihatkan dari hasil labornya. Tapi kalau sama dukun, tadi misalnya tadi bahwa kesimpulannya itu tadi bahwa Amir diguna-gunai oleh mantan pacar. Nah, gimana caranya kita ini menguji ulang apa buktinya Pak? Bisa ngomong sama Pak Dukun gitu. Nah, cobalah buktikan sama Pak Dukun bahwa mantan saya yang mengguna-guna. Tak bisa dukun itu membuktikan. Dia cuma menurut penerawangan saya. Nah, dia pakai itu aja kan? Ya, Dep. Ya kayak gitu, Dep. Oh, yang lalu-lalu. Oh, yang mana? Nah, oke. Nggak ada tidur tuh. Adiknya rajin. Nampak. Nah, oke. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang serupa bagi hampir semua orang. Ya, artinya objektif. Jadi biasanya kalau sakit perut di sebelah kanan, nah itu berarti biasanya mah ya, appendix ya, usus buntu. Kalau misalnya sakit perut sebelah kiri, nah itu biasanya mah kan gitu ya. Nah, itulah yang objektif yang disebut dengan pendekatan ilmiah yang objektif. Tapi coba kalau pergi ke dukun. Nah, kesimpulannya tidak dibuat apa tadi? Oh, boleh, nggak ada. Nah, ini perbedaannya. Jadi yang tadi kalau yang ke dukun tadi bahwa dia nggak bisa disanggah, nggak bisa diuji ulang. Ya. Nah, itu perbedaannya. Pendekatan ilmiah dengan pendekatan non ilmiah. Oke. Jadi, penggunaan metode ilmiah adalah salah satu contoh dari pendekatan ilmiah. Sementara kalau yang pendekatan non-ilmiah, nah itu tadi biasanya menggunakan akal sehat, prasangka, intuisi, coba-coba, kayak gitu dia. Ya, jadi nggak bisa kita kalau untuk sebuah kegiatan penelitian itu nggak bisa kita gunakan pendekatan yang non ilmiah tadi. Kita harus menggunakan pendekatan yang ilmiah. Oke, paham? Ada pertanyaan? Lanjut kita. Oke, next. Nah, jadi kalau begitu, kalau tadi kita bercerita tentang penelitian, metode ilmiah, sekarang apalah hubungannya dengan sains atau ilmu pengetahuan? Ya. Nah, what is the science? Apa itu ilmu pengetahuan? Nah, di sini dikatakan bahwa pengetahuan itu adalah sebuah bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu adalah kumpulan, kira akumulasi ya, akumulasi dari pengetahuan-pengetahuan yang ada mulai dari manusia itu ada sampai sekarang. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Mulai dari kalau di kita di yang Muslim ya, mulai dari adanya manusia pertama diciptakan di muka bumi, yaitu Adam dan Hawa, ya nggak? Nah, seluruh pengetahuan yang didapat mulai dari Nabi Adam dan Hawa sampai sekarang itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau begitu ilmu pengetahuan itu dianggap sebagai sebuah produk atau hasil. Nah, apa contohnya? Itu tadi kayak Mami tadi cerita ada Newton dengan teori eh, tentang gaya gravitasi tadi ya,
ada Einstein, ya, Albert Einstein ya. Kemudian itu apa? Wright bersaudara itu ya yang ciptakan pesawat dan segala macam. Nah, terus ilmu pengetahuan itu juga diperoleh melalui prosedur ilmiah atau metode ilmiah. Oke, metode ilmiah. Nah, kenapa? Karena di sini ilmu pengetahuan dianggap sebagai sebuah proses. Kalau tadi kita berbicara bahwa ilmu pengetahuan itu adalah akumulasi dari pengetahuan, berarti pengetahuan sebagai sebuah produk. Kalau kita berbicara bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui prosedur ilmiah, berarti ilmu pengetahuan itu sebagai sebuah proses. Jadi ada dua sudut pandang di sini. Ya, sains sebagai produk dan sains sebagai proses. Karena diperoleh secara logik atau logis. Ya, kenapa? Karena digunakan untuk menjelaskan sesuatu gejala dan diuji secara empiris sehingga tadi bisa bersifat terbuka. Jadi ilmu pengetahuan bisa kan dipertanyakan kebenarannya, boleh nggak dikritik sama orang lain? Boleh. Seperti contohnya misalnya, ya kalau misalnya kita membangun sebuah sistem informasi, kita membuat sebuah aplikasi. Oke, nah aplikasi yang ada aplikasi yang ada itu didapat dari apa? Dari ilmu pengetahuan. Ya, aplikasi itu adalah sebuah produk. Nah, selama kita menghasilkan aplikasi tersebut, ada prosesnya di sana. Siapa yang terlibat dalam proses itu juga ilmu pengetahuan. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat contoh bahwa pengetahuan itu adalah melalui prosedur ilmiah adalah lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi komputer. Oke. Jadi apa fungsi ilmu pengetahuan? Yang pertama adalah untuk menerangkan gejala. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan kan tadi dikatakan bahwa dia merupakan akumulasi dari pengetahuan-pengetahuan dari sejak manusia ini ada sampai sekarang. Nah, otomatis dari dulu sampai sekarang pasti kita kalau misalnya ada sebuah permasalahan, contohnya itu tadi, misalnya si Amir sakit itu tadi. Maka kenapa si Amir bisa mengatakan bahwa dia sakit perut? Kenapa si Amir bisa mengatakan bahwa dia merasa mual? Ya itu tadi, karena memang ada ilmu yang menerangkan bahwa kalau orang sakit perut itu gejalanya adalah mual, gitu ya. Sorry, orang keracunan tadi gejalanya adalah sakit perut, ada mual dan segala macam. Kemudian juga memahami dari hakikat dari gejala itu seperti apa, ya, yang sakit, yang mual itu seperti apa, kemudian sakit perut itu seperti apa, kan bisa digambarkan, ya, bahwa kalau sakit perut itu ada yang melilit, ya, kemudian ada yang merasa kembung dan segala macam. Nah, itu adalah hakikatnya. Kemudian ilmu pengetahuan itu juga meramalkan kejadian yang akan datang. Kenapa? Karena orang udah bisa menjelaskan adanya gejala, adanya hakikat gejala. Nah, berarti kalau gejala-gejala seperti ini maka akan begini. Contohnya aja misalnya, kenapa kita bisa tahu bahwa kalau misalnya sekarang mendung nih, ya kita udah bisa meramalkan bahwa akan hujan. Kenapa? Karena selama ini hujan itu selalu didahului oleh mendung. Gitu nggak? Kenapa ya? Tadi ilmu pengetahuan ini yang berperan di sana. Dan bisa juga ilmu pengetahuan ini untuk mengendalikan gejala. Ya, itu tadi contohnya. Jadi agar orang misalnya nggak sampai sakit perutnya sampai berlarut-larut. Nah, maka kalau misalnya agar nggak sampai sakit perut itu sampai ke usus buntu, ya udah. Kalau misalnya udah ada terasa sakit sedikit dulu, ya udah langsung periksakan ke dokter. Jangan ditunggu sampai yang katanya gejala apa usus buntunya sampai pecah. Itu kan bisa menimbulkan kematian. Nah, jadi bisa digunakan juga ilmu pengetahuan ini untuk mengendalikan gejala. Sebaliknya, sementara untuk ciri ilmu pengetahuan, ya pasti ada objek kajiannya. Di setiap kita apa, membahas sesuatu untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan, pasti ada objeknya. Ya, kemudian mempunyai metode pendekatan. Ingat tadi untuk ilmu pengetahuan, metode pendekatan yang digunakan pasti selalu itu adalah metode ilmiah dan sudah pasti tersusun secara sistematis.
Ya, kemudian juga bersifat universal atau legitimate. Ya, universal ini berlaku untuk semua orang. Jadi nggak bisa ini bahwa komputer itu bisa mempermudah pekerjaan itu hanya untuk cowok saja, atau komputer itu bisa membantu pekerjaan dosen saja. Nggak bisa. Ya bahwa komputer itu tadi mempermudah pekerjaan semua orang. Ya, nggak bisa dibatas-batasin dia karena sifatnya memang universal. Ya, berlaku umum. Oke. Nah, kemudian kita sekarang mau lihat lagi metode ilmiah itu apa, gitu ya. Metode ilmiah, mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis. Nah, terus bagaimana caranya tadi agar metode ilmiah itu didapatkan? Ada tahapan-tahapan kerjanya. Yang pertama adanya kebutuhan objektif. Ya, kemudian harus ada perumusan masalah. Oke, metode ilmiah. Jadi kalau kalian nanti membuat skripsi, ya harus tahu dulu yang pertama itu kebutuhan objektif itu adalah apa apa yang mendasari penelitian itu dilakukan. Berarti kan memang ada kebutuhannya. Sebuah penelitian itu metode ilmiah itu dilakukan karena memang orang membutuhkan, ya. Kemudian ciri-cirinya tahapan kerja berikutnya itu adanya kegiatan perumusan terhadap masalah atau identifikasi masalah. Kenapa? Ya, karena tadi setiap kita melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah harus paham dulu permasalahan yang dihadapi apa. Tidak mungkin orang melakukan kegiatan penelitian asal nak mulai. Saya ingat tadi, ya sebuah penelitian itu dimulai oleh adanya dua sebab, masalah dan rasa ingin tahu. Nah, pasti apakah itu masalah atau rasa ingin tahu, pasti terjadi proses perumusan terhadap masalah. Kemudian ada pengumpulan teori juga. Itu alasannya kenapa deskripsi kalian ada bab landasan teori. Nah, itu dia. Kenapa? Ya itu tadi karena kita melakukan penelitian, kita menggunakan metode ilmiah. Jadi ada teori yang mendasari. Ya, nggak bisa, oh saya bikin penelitian suka-suka saya aja. Terus apa teori yang mendasari? Nggak ada. Saya aja yang buat penelitian sendiri. Dan saya aja yang menentukan sendiri penelitian saya. Saya dong yang menentukan. Suka-suka saya lah. Nah, nggak bisa begitu. Itu bukan metode ilmiah yang seperti itu. Ya. Dan jangan lupa kita juga melakukan kegiatan atau tahapan yaitu perumusan hipotesa. Apa hipotesa? Hipotesa itu adalah kesimpulan sementara. Artinya, di awal kita melakukan kegiatan penelitian, sebenarnya kita sudah bisa memprediksi hasil penelitian kita itu seperti apa. Nah, makanya dibuatlah hipotesa. Karena di awal penelitian itu kita tahu bahwa penelitian ini memang layak untuk dijalankan. Ya, karena begini, kita melakukan penelitian sudah terbayang sama kita. Kalau saya buat penelitian ini, maka setidaknya nanti saya akan dapatkan ini. Nah, itu disebut dengan hipotesa, kesimpulan sementara. Nah, tugas dari kegiatan riset atau tugas dari kegiatan penelitian itu adalah untuk membuktikan bahwa hipotesa yang kita nyatakan di awal itu memang benar. Kesimpulan sementara yang kita buat di awal itu memang terbukti. Nah, makanya nanti di hipotesa itu ada yang disebut dengan H0, ada yang H1. Kalau H-nya 1 berarti hipotesanya terbukti. Kalau H-nya 0 berarti nggak benar hipotesanya. Itu dia. Kemudian, metode ilmiah itu juga dibuktikan dengan adanya kegiatan pengumpulan data atau pengumpulan informasi atau pengumpulan fakta. Ini tadi yang dikatakan bahwa sebuah kegiatan metode ilmiah ya itu harus bersumberkan dari data. Nah, data itu kemudian dianalisa. Jadi nggak bisa udah dapat data tuh dipandang-pandang saya data tuh analisa. Harus dianalisa. Tujuannya apa? Agar dapat kita menarik kesimpulan. Nah, ini akan berlanjut terus membentuk sebuah cycle. Kesimpulan atau hasil akhir dari sebuah penelitian bisa menjadi permasalahan baru di penelitian yang
yang lain. Jadi dia membentuk cycle dia. Jadi udah namanya kegiatan penelitian, metode ilmiah itu tidak pernah terputus, tidak pernah berhenti. Sehingga karena dia membentuk sebuah cycle atau daur, maka tahapan-tahapan ini dikenal dengan istilah logiko hypothetiko verifikatif. Itu dia cycle, siklus. Paham? Jadi walaupun sudah didapatkan kesimpulan, jangan dianggap bahwa penelitian berhenti sampai di sana. Enggak. Terbukti bahwa penelitian seseorang bisa dilanjutkan oleh orang yang lain untuk menjadi sebuah tema penelitian yang baru. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Saya tidak lalok nih. Oke. Nah, sip. Oke. Mami cek, kalian cek dulu. Nah, Rian, kamu dari tadi Rian, tidak pernah videomu muncul do Rian. Nanti Mami tidak mau akui kamu nanti absenmu ya. Yang Mami lihat video sekarang ada Anggit, ada Ainun, ada Herwin, ada Mawada, ada Adib, ada um, Adelina. Rian, halo Rian, Rian. Nah, absen kamu tidak mau mengakui ya, karena dari tadi kamu cuma store profil aja, picture aja, store PP doang sama Mami. Ah, jadi kamu Mami kick kamu dari sini. Rian, halo, dah, Mami keluarin kamu dari sini. Tak ada jawaban sama sekali. Oke. Ah, Rian sudah tidak ada di grup ini lagi. Nah, lanjut. Gak ada pertanyaan ya? Oke. Nah, kemudian sifat metode ilmiah itu seperti apa? Ya, yang pertama pasti efisien dalam penggunaan sumber daya, baik itu tenaga, biaya, maupun waktu. Kenapa? Karena tadi itu metode ilmiah itu sudah bisa menjelaskan gejala, ya, sudah bisa menjelaskan hakikat dari sebuah gejala. Jadi tidak perlu lagi banyak-banyak yang terlibat. Makanya dikatakan di sini hemat dalam penggunaan sumber daya. Kemudian terbuka tadi dapat dipakai oleh siapa saja, ya, dan teruji. Ya, kenapa? Karena yang logis tadi prosedur dalam mengambil keputusannya sifatnya adalah logis. Makanya metode ilmiah itu dia efisien, terbuka dan teruji. Nah, kemudian pola pikirnya bagaimana? Nah, pola pikir dalam metode ilmiah itu ada dua. Ada yang induktif, ada yang deduktif. Ini Pak sering kalian dengar istilah ini. Kalau induktif itu pengambilan kesimpulannya dimulai dari hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dari sesuatu yang khusus-khusus diambillah kesimpulan yang umum. Nah, biasanya itu khusus itu berarti yang lebih detail untuk ke yang lebih umum. Sebaliknya kalau deduktif, dari kesimpulan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Apa contohnya? Nah, ini dia contoh. Kalau yang induktif, contohnya, kalau kita perhatikan di sini, misalnya tumbuhan akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati. Itu kan spesifik tuh, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Apa kesimpulannya? Itu semua makhluk hidup akan mati. Karena di sini tumbuhan, hewan, manusia itu adalah umum. Khusus. Nah, umumnya apa? Makhluk hidup. Karena tumbuhan, hewan, dan manusia adalah termasuk makhluk hidup. Nah, sementara kalau yang deduktif, nah kesimpulan pertamanya adalah semua manusia akan mati. Nah, di sini misalnya Aris manusia, ya Budi manusia. Maka kesimpulannya Aris dan Budi itu juga akan mati. Nah, kayak gitu. Oke? Itu dia perbedaannya. Jadi cara menarik kesimpulan. Nah, sekarang gimana Mami? Mana yang lebih baik kita menarik kesimpulan itu? Induktif atau deduktif? Terserah, ya. Tergantung dari sumber data kita. Kita dapat sekarang data itu yang khusus dulu atau yang umum dulu. Nah, gitu ya. Kalau kita dapat yang umum, nah berarti
kita akan nanti dapatkan kesimpulan yang lebih khusus. Kalau kita dapat yang khusus, maka nanti kita akan dapatkan kesimpulan yang lebih umum. Seperti itu yang disebut dengan induktif. Sehingga kita lihat di sini ya, sehubungan dengan ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian tadi, akan ada istilah sarana berpikir ilmiah. Nah, apa contohnya? Sarana berpikir ilmiah itu contohnya adalah di sini. Dimulai dengan adanya logika. Ya, adanya logika. Oke. Kita perhatikan di sini ya, sebuah logika itu nanti merupakan sumber dari sebentar, jangan ini dulu deh. Ini kebalik. Kita ke sini dulu lah. Ya, sini dulu. Oke. Nah, jadi boleh kita simpulkan di sini metode ilmiah itu menjadi kerangka dasar dari kegiatan penelitian. Ya, jadi kalau kita melakukan kegiatan penelitian pasti kita akan menggunakan metode ilmiah. Nah, di mana dalam penelitian pasti dilakukan penerapan metode ilmiah. Jadi apa hubungan yang tiga ini tadi? Ilmu pengetahuan, penelitian, dan metode ilmiah itu semua saling berkaitan. Ya, seperti katakan tadi bahwa dalam melakukan kegiatan penelitian pasti melibatkan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Nah, ilmu pengetahuan merupakan dasar dari kegiatan penelitian yang merupakan implementasi dari penerapan metode ilmiah. Nah, jadi dikatakan di sini ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian itu tidak bisa dipisahkan. Ya, nggak bisa dipisahkan. Ini menjadi satu kesatuan dalam sebuah kegiatan penelitian. Nah, sehingga dapat di sini kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan penelitian itu apa fungsinya, apa tugasnya. Yang pertama adalah mencandra. Apa itu mencandra? Mengadakan deskripsi atau membuat sebuah penjelasan. Ya, memberikan penjelasan, menggambarkan secara jelas dan lebih cermat hal-hal yang menjadi permasalahan. Jadi sesuatu masalah itu kalau sudah melibatkan ilmu pengetahuan, sudah melibatkan penelitian, itu bisa lebih dideskripsikan atau bisa digambarkan secara lebih jelas dan cermat. Kemudian fungsi pengetahuan itu adalah juga menerangkan atau eksplanasi. Gara-gara ada sebuah ilmu pengetahuan, gara-gara ada pengetahuan, maka sebuah masalah itu bisa dijelaskan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa tersebut. Ya, seperti tadi si Amir sakit perut itu bisa melalui pengetahuan bisa dijalani, oh si Amir ini keracunan. Kenapa bisa disimpulkan keracunan tadi? Ya karena memang ilmu pengetahuan yang ada mampu menjelaskan kondisi-kondisi itu tadi. Kemudian ilmu pengetahuan juga bisa digunakan untuk menyusun teori, ya. Makanya teori-teori yang ada selama itu dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Oke, seperti teori ekonomi, ya. Apa teori ekonomi? Itu tadi menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya. Ya karena memang kenapa? Karena memang teori itu yang mendasarinya apa? Orang membuat sebuah perusahaan ya karena memang pengen untuk mendapatkan keuntungan. Ada nggak orang yang membuat perusahaan untuk rugi terus-menerus? Nggak ada. Ya kan? Nah, jadi itu ada dasarnya. Kemudian ilmu pengetahuan itu juga bisa membuat prediksi atau peramalan. Dari ilmu pengetahuan yang ada, maka bisa dibuat peramalan. Ya, itu tadi contohnya ya. Oke, kemudian bisa melakukan pengendalian. Kenapa pandemi COVID ini bisa dikendalikan? Ya karena ada ilmu pengetahuan bahwa pandemi COVID ini disimpulkan kemarin itu bahwa penyebabnya adalah sebuah virus. Virus yang menyebar lewat udara misalnya. Makanya kita disuruh untuk mengendalikan agar virus ini tidak berkembang, maka kita diminta untuk melakukan 3M itu tadi. Misalnya, ya, cuci tangan, pakai masker, ya, menjaga jarak. Kenapa itu ada teori yang seperti itu? Ya, karena ada dasar pengetahuan. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pengendalian. Nah, itu bukti bahwa adanya ilmu pengetahuan, adanya penelitian
kalian itu tugasnya adalah yang 5. Oke? Paham? Ada pertanyaan untuk apa yang sudah Mami jelaskan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yuk, cepat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, buktinya si ini tadi si Rian Mami Kik nggak tahu dia kan? Kenapa emang dia? Karena dia pergi. Nggak ada dia. Nah, itu dia terbukti. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Cukup jelas semuanya? Jelas nggak? Cukup jelas, Mei. Cukup jelas dan cukup mengantuk. Ngantuk, Get? Get? Ngantuk nggak, Get? Enggak ngantuk loh, Mei. Anggit koyobanas. Oke. Nah, di sini materi kita nanti itu ada tentang dasar-dasar penelitian. Ya. Nah, ini tadi yang kita bahas tadi. Dasar-dasar kegiatan penelitian ini, oke. Nah, itu bisa nanti kita jelaskan minggu depan, ya, tentang dasar penelitian. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti apa yang dijelaskan barusan itu cukup jelas. Kalau tidak, kita cukupkan kuliah kita hari ini, ya. Pin, itu foto siapa tuh, Pin? Kamu ada aja tuh. Pin lagi SD. Oh, imut Pin lagi SD. Kenapa sekarang jadi amit-amit? Nah, oke lah. Kalau memang tidak ada pertanyaan, coba sebentar kita cukupkan sampai di sini. Oke, Mami stop sharing dulu.